Halo Sobat Gritoto, bersama saya Fedit. Hari ini saya lagi ada di kawasan Jakarta nih. Di depan saya ada satu unit UD-Truck Quester Euro 5 nih teman-teman. Pakai teknologi SCR menggunakan AdBlue. Nah ini kendaraan pintar ramah lingkungan nih teman-teman nih. Nah daripada lama-lama coba kita cek aja yuk fitur-fiturnya nih. Sama keunggulannya apa sih. Nah depan saya nih ada satu orang UD-Truck nih. Halo Pak Arif. Halo Mas. Udah janjian nih kita. Siap. Pak, ini UD-Truck terbaru dari maksudnya Quester truk terbaru dari UD-Truck ya Pak ya? Ya, benar sekali. Ini adalah Quester terbaru kami dari UD-Truck, Quester Euro 5. Nah, di mana kita mengusung teknologi Euro 5 sesuai dengan arahan pemerintah. Regulasi mulai bulan April ini minimal standar emisi yang diharuskan pemerintah adalah Euro 4. Nah, Quester hadir dengan Euro 5 mulai produksi April 2022 ini. Nah, mungkin mau tahu nih Mas ya, caranya gimana sih biar dapat Euro 5 ya? Iya, itu Oke, kok kita Euro lihat. 5 itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, jadi kan ada tingkatan emisi ya di dunia ini. Oke. Mulai dari Euro sebelumnya, tapi yang saat ini dia regulasikan oleh pemerintah adalah minimal nilai kandungan misalnya NOx ataupun hidrokarbonnya, kemudian particulate matternya itu standar sesuai dengan regulasi Euro 4. Nah, yang Quester hadir Euro 5 berarti lebih baik lagi dibandingkan dengan Euro 4. Waktu nyolong start duluan ya Pak? Ya, kita lebih unggul lah gitu. Oke, nah caranya nih mungkin beda dibandingkan dengan beberapa merek yang lain ya. Kalau beberapa merek yang lain untuk mendapatkan Euro 4 itu ada teknologi namanya EGR, yaitu dengan merubah mesin. Tetapi dengan kita sudah dari launching sejak 2015 sudah common rail, kita sudah bisa diaplikasikan ke Euro 5. Nah, caranya untuk berubah dari Euro 3 ke Euro 5 dengan penambahan additif yaitu AdBlue. AdBlue itu di mana taruhnya Nah, Pak? kita lihat di sini Oke. ya. Nah ini sebagai informasi nih teman-teman, Euro 5 ini dari UD-Truck Quester ini pakai teknologi AdBlue ya Pak? Ya. Dengan sistemnya SCR ya Pak? Selective Catalytic Reduction. Oke, di mana tuh Pak? Ya, jadi ini adalah tangki AdBlue kami, di mana tidak ada yang berubah dari proses pembakaran di dalam mesin, tetap seperti dengan mesin Euro 3, tetapi pas saat dia keluar, gas buangnya akan disemprotkan oleh cairan AdBlue ya, dengan sistem SCR ini disemprotkan cairan AdBlue sehingga yang keluar dari knalpot ke lingkungan itu lebih ramah lingkungan dan aman buat manusia. Gitu. AdBlue itu sebentuk cairan gitu Pak ya? Ya, AdBlue itu adalah cairan sifatnya adalah urea dan air ya. Jadi urea cair dan air yang nama mereknya atau nama komersialnya itu AdBlue. Untuk cairan tersebut itu dikasih gratis apa gimana Pak? Oke, ya untuk pembelian perdana di paket perdana ini customer akan mendapatkan free 800 liter AdBlue yang akan dibagi bertahap. Nah, kemudian apabila sudah habis dapat dibeli di marketplace ataupun di outlet-outlet cabang dealer kami dengan harga Rp10.000 per liter. Oh, seharganya 10.000 1 liter ya Pak? Ya. Cuma kemasannya kayaknya nggak 1 liter pasti Pak? Oke, kemasannya itu benar sekali Mas. Kemasannya itu adalah sebesar jerigen 10 liter. Oke. Ya, jadi bisa dibawa di belakang kabin dan itu kurang lebih 10 liter itu bisa sampai dengan 750 km. Wah jauh juga Pak ya? Lumayan lah ya. Jakarta Surabaya bisa bawa satu itu aja cukup ya. Berarti bisa berapa puluh ribu kilometer tuh Pak? Ratus Pak? Bukan? Nah, kalau satu full ini 50 liter sekitar 3.750 Oke. kilometer. Nah, oke. Siap. Nah Pak, dari Quester sendiri ini yang barunya tuh apa aja sih Pak? Oke, yang pertama dengan di tampilan Euro 5 ini kita launching dengan new color namanya Luxury Blue ya. Ini Biru ya Pak bisa warnanya ya? Tetap, tapi warna standar kami yang putih, yang merah, yang hijau tetap ada. Kita ke depan boleh? Boleh Pak. Oke. Nah, selain ada biru tadi, kita ada emblem Euro 5 di sini. Oke, ada emblem Euro 5-nya Pak. Oke, kemudian juga kita lihat yang paling mencolok adalah front grillnya nih. Front grillnya Ini chrome ya Pak? lebih ciamik, ada chrome-nya ya. Oke. Oke, ini bisa lihat. Ini di paket dalam penjualan apa bisa nggak pakai juga Pak? Ini paket standar sudah ada Oh, pakai standar ya, Jadi Pak ya? membedakan dengan Euro 3 itu ada tampilan chrome-nya. Hmm. Sudah standar. Itu yang bedanya Quester Euro 5 sama Euro 3 Pak ya? Benar sekali. Oke, kalau teman-teman lihat ada chrome-chrome berjalan nih, ini ramah lingkungan nih berarti Pak ya? Wah, insya Allah, insya Allah. Oke. Selain itu apa Pak? Kemudian juga ada di dalam sebenarnya kita ada Oke. beda tampilan dari dashboardnya. Itu lebih baru. Tadinya misalnya ada layar 4,5 warna orange, saat ini warnanya biru, lebih atraktif, lebih mudah dibaca bagi teman-teman driver. Oke. Gitu. Selain itu apa lagi Pak? Oh, sisanya terus kemudian juga ada palang setir ataupun setir kemudi yang baru, itu juga lebih futuristik tampilannya.
Sisanya masih sama, kita menggunakan teknologi mesin yang sama seperti Euro 3 sebelumnya. Harganya berapa sih nih Pak sebenarnya? Harganya silahkan hubungin ke cabang-cabang terdekat, Oke. ketemu teman-teman sales kami. Nah itu mereka bisa menjelaskan harga dan paket yang menarik bagi customer sekalian. Biasanya sekitar 1 miliar ya Pak ya? Ya kalau untuk yang varian yang tinggi mungkin bisa sampai dengan segitu. Nah kalau varian ini jenis yang apa nih Pak? Oke, yang ini yang saat ini ada ini varian dengan horsepower tertinggi kami yaitu 410 horsepower. 410 horsepower nih Pak. Ya. Ada tulisannya Pak ya berarti? 410 horsepower. Oh ini artinya tenaganya Pak ya? Ya, benar sekali 410 horsepower. Untuk GWE dia adalah traktor head ya, berarti untuk angkutan trailer ataupun bawa muatan dengan cara ditarik lainnya. Jadi ini varian tertinggi kami, GWE traktor head 410 horsepower. Oke. Selain itu apa lagi nih Pak yang menarik nih Pak? Dari mesinnya sendiri ada ubahan nggak sih Pak dengan mesin sebelumnya? Enggak, tenang aja. Jadi bagi teman customer sekalian, karena kita tidak ada perubahan di mesin, jadi customer tidak perlu invest baru lagi, tidak perlu invest part-part komponen dalam mesin yang baru, nggak perlu karena kita sama. Cuman tadi saya bilang perubahannya itu kita 410 ini berarti powernya lebih up lagi, lebih tinggi lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Nah ini biru ini maksudnya AdBlue-nya di sini Pak ya? Ya, jadi untuk membedakan dengan tangki bahan bakar atau solar, ya ini adalah isian AdBlue. Sedangkan yang hitam ini seperti standar, ini adalah untuk isian dari solar atau Solar ya, Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong soal bahan bakar ini Pak, ini pakainya Quester Euro 5 ini bahan bakarnya apa Pak? Ya, sekarang kita masih menggunakan bahan bakar biodiesel B30. Kemarin juga sudah diuji oleh lembaga penguji kami dan itu dengan B30 ataupun dengan solar biodiesel ditambah dengan AdBlue kami itu emisi yang dihasilkan masih standar Euro 5. Jadi tenang aja, walaupun dengan solar dengan sulfur tinggi yang saat ini masih beredar, customer masih bisa mendapatkan emisi keluarannya yaitu Euro 5. Oh berarti nggak harus pakai yang bagus gitu ya Pak sulfurnya kayak Pertamina X gitu Pak? Nah sampai saat ini kita masih cukup untuk menggunakan solar yang dengan biodiesel. Berarti dengan sulfur yang tinggi masih bisa keluarannya Euro 5 ya Pak ya? Masih bisa. Oke. Nah Pak, ini mesin ini kan teknologinya SCR Pak. Di teknologi mesin-mesin truk yang lain itu kan masih menggunakan NGR ya Pak? Ya benar sekali. Itu bedanya apa sih Pak? Oke, kita bahas tentang perbedaan mesin ya. Oke, kalau SCR itu bedanya untuk emisi ya, pengurangan ataupun mereduksi emisi dilakukan di luar setelah pembakaran mesin. Nah, sedangkan EGR yang diaplikasikan oleh merek lain itu proses pereduksian emisi dilakukan di dalam mesin sehingga ada yang dirubah tuh dari mesinnya. Yang pertama mereka udah pasti harus menggunakan common rail. Yang kedua setelah dia pakai common rail juga harus ada menurunkan temperatur pembakaran. Tujuannya apa? Supaya NOx-nya berkurang tuh, ya kan? Nah, tetapi dengan diturunkannya NOx yaitu dengan cara penurunan suhu pembakaran, pasti jelaganya lebih banyak. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi kan kita jelaga SCR ini jelaganya itu tidak banyak, tetapi NOx-nya dikurangi ataupun direduksinya dengan AdBlue di luar. Nah, kalau EGR dikuranginnya di dalam, tetapi itu akan bisa menimbulkan jelaga ataupun particulate matter yang bisa menempel di dalam komponen mesin lain. Nah, Oke, seperti itu. EGR. Oh, berarti kelebihannya seperti itu Pak ya? Seperti itu. Nah Pak, untuk partnya sendiri nih Pak, ini kalau misalkan ada yang udah punya Quester Euro 3, kalau mau di-upgrade ke Euro 5 bisa nggak Pak? Oke, jadi kalau berdasarkan instruksi pemerintah ya, untuk truk yang keluar ataupun diproduksi sebelum April 2022 tidak perlu dirubah menjadi Euro 4 ataupun Euro 5. Jadi masih bisa berjalan seperti biasanya. Nah, jadi itu nggak perlulah, masih bisa beroperasi kok. Masih bisa beroperasi Pak? Cuma kalau misalkan ada yang mau pasang gitu, misalkan ada gininya aja bisa nggak Pak? Nah, nanti kita diskusi lebih lanjut ke teman-teman bengkel tuh Oke. di cabang-cabang kita terdekat. Seperti Euro 3 sebelumnya, kita juga menawarkan keamanan dan kenyamanan untuk driver ya. Yang untuk sisi kenyamanannya kita lihat di sini kita ada 4 titik spring, 2 titik spring di depan dan 2 di belakang, juga ada shock absorber. Sehingga saat teman-teman driver membawa kendaraannya dia bisa lebih nyaman ya. Terus kemudian juga untuk sisi keamanannya kita ada roll bar depan untuk menghindari collision ya. Jadi di keamanannya kita juga ada roll bar di sini ya. Jadi untuk menghindari si driver alhamdulillah ada kejadian ini untuk melindungi teman-teman driver. Nah, sisi kenyamanannya tadi ada spring, ada shock absorber, 4
4 titik ya, 2 di depan dan 2 di belakang. Dua di belakang sih mana, Pak? Oh, di sebelah sini ya? Di atas. Oh, di sebelah sini ya, Pak? Kita naik ke atas Oh, dulu. boleh. Oke, kita coba lihat dashboardnya nih, teman-teman. Oke, cukup tinggi Mas ya. Cukup tinggi. Cukup Ini sekitar tinggi. tingginya berapa ya, Pak ya? Ini kalau tinggi full ke atas itu sekitar 3 meter lebih 3 ya. meter Cuman lebih tujuannya lebih tinggi, yang pertama itu supaya visibility driver ke depan itu jauh Oke. ya. Kan jadi lebih lebar, lebih jauh. Nah, terus kemudian kita lihat ke dashboardnya, mungkin agak gerah ya. Tadi katanya ada yang baru ya, Pak? Nah, sebelumnya agak gerah ya, Ya, kita agak nyalain gerah. AC Boleh, dulu ya. boleh. Nah, ya kita nyalain unitnya, ini sudah standar dilengkapi dengan AC. Oh, cukup kedap juga, Pak ya? Nah, adem kan? Ada, Nah, jadi benar-benar AC, bukan cuma fan, sudah standar menggunakan Udah AC. ada AC-nya juga, Pak ya? AC-nya. Oke. Nah, yang baru dari Quester sebelumnya, mungkin kalau AC juga udah lama, kemudian tape juga udah ada. Ini adalah meter cluster terbaru. Ini barunya nih. Oke, ya. Jadi lebih interaktif, lebih mudah dibacanya dengan layar yang lebih besar dan berwarna biru. Nah, untuk indikator AdBlue-nya sendiri ada nggak, Pak? Oke, indikator AdBlue-nya kita lihat, ini ada di sebelah kiri ya, berwarna biru ini. Ini adalah indikator banyaknya AdBlue. Oke. Saat ini posisinya di tengah ya. Di tengah. Iya. Fullnya tuh 50 ya, Pak? Fullnya 50, per stripnya kita asumsikan 10. Jadi saat ada 3 bar seperti ini berarti dia ada 30 liter. Informasinya ada apa aja, Pak? Di Oke, displaynya, Pak? jadi di displaynya ini pertama itu mengenai informasi mileage ataupun kilometer perjalanan ya, odometer. Kemudian juga ada average fuel ya, berapa yang digunakan per liter ataupun per 100 km. Kemudian tentunya ada driver coaching yang sifatnya real time. Jadi saat driver membawa truk ini ya, si Quester akan menginformasikan bagaimana si driver membawanya supaya efisien ya. Misalnya, oh gasnya kebanyakan, kurangin gas. Oh giginya kerendahan, tambahin gigi. Nah, itu akan ada informasi real time driver coaching. Nah, itu dari tulisannya, real time driver coaching. Selain itu juga bisa membaca average full, kemudian kapan jadwal maintenance, dan juga ada message apabila truk ini ada trouble akan muncul. Oh, Nah, informasinya di sini. tapi katanya di GPS juga. Nah, itu adalah namanya UD Telematics ya. UD Telematics itu biasanya berlangganan. Cuman untuk yang varian Quester Euro 5 ini diberikan gratis selama 1 tahun. Oke, gratis Nah, tahu nih, Pak. Gratis 1 tahun, dan itu seperti GPS tapi lebih advance. Maksudnya lebih advance gimana? Karena dia bisa tahu juga habitnya driver tuh. Misalnya konsumsi bahan bakarnya berapa gitu kan. Kemudian nanti tingkat level AdBlue-nya berapa, kapan dia misalnya melakukan rem mendadak, kapan dia maju secara over, itu bisa dibaca dari telematik itu. Telematik itu, Pak. Itu kalau misalkan perpanjang dia bayar lagi, Pak? Nah, itu perpanjang itu tergantung dengan silakan hubungin cabang terdekat aja. Nah, itu paketnya seperti apa gitu. Selain itu apa lagi, Pak? Ini kan setirnya katanya baru nih, Pak. Nah, bedanya ya, mungkin kalau secara fungsi sama, cuma secara tampilan ya mengimbangi dari si meter cluster, hadir juga dengan 4 palang dengan ada warna silver sebagai aksesorisnya, dan ini lebih enak dilihat, Lebih stylish lebih gitu, Pak, ya? stylish ya kan. Nah, ini seperti ini. Ini kabinnya juga cukup luas juga, Pak ya? Oke, cabinnya namanya kita sleeper cabin. Jadi di belakang itu ada tempat bagi pengemudi beristirahat. Ada aqua nih, Pak. Dan tentunya yang saya infoin, ini bukan paket penjualan, Oke. tetapi yang di belakang Mas itu ada. Oh, ini dia nih. Ada AdBlue. Ada AdBlue-nya, teman-teman nih. Ada Oke, AdBlue 10 seperti ini. liter atau satu jerigen. Nah, ini yang kita edukasi kepada customer, selalu dilengkapi dengan AdBlue 1 jerigen atau 10 liter Buat ini. cadangan maksudnya, Pak ya? Buat cadangan, karena dengan 1 jerigen ini ataupun 10 liter mampu kurang lebih 750 km ya kan. Sampai 750 km Iya. ya, Pak? Cuma 10 liter. Misalnya AdBlue-nya penuh, tapi jangan lupa solarnya penuh juga ya Oh, kan. iya, Jangan betul. AdBlue-nya penuh tapi nggak ada Nggak solarnya. ada bensinnya, sama aja bohong dong, Pak. Solarnya sama aja. Iya. Nah, Pak, selain tadi apa lagi tuh, Pak? Kan setirnya baru tuh. Terus apa lagi nih? Di kabin ini ada apa aja nih, Pak? Oke ya, di kabin ini fiturnya ya, karena ini adalah 6x4 ya, tronton tractor head. Iya, Pak. Di sini ada namanya fungsi deflop.
ya untuk menyamakan putaran. Pertama ada inter axle, kemudian juga ada inter wheel. Nah, ini memudahkan bagi driver yang akan misalnya membawa truk ini ke medan yang off-road ya. Jadi menyamakan putaran antar axle, kemudian menyamakan putaran antar roda sehingga menghindari slip. Nah itu Gitu. untuk aktifinnya harus mau berhenti dulu truknya Oke, benar. sambil jalan. Jadi kita memberikan guidance ya. Oke. Memberikan guidance, stiker di sini kita lihat. Nah, ini saat mengaktifkan D-Vlog ya, kita dilarang sambil berjalan ya. Jadi kita kondisi berhenti dulu, misal di depan kita lihat medannya yang licin ataupun yang berlumpur, berhenti, kita aktifkan D-Vlog-nya, baru kita jalan. Nah, sebelahnya ini kita lihat tentunya ada air conditioner sebagai standar dan juga tape yang disertai dengan USB sebagai standar juga. Dan kalau kita lihat di bawah ini ada tombol-tombol fungsi lainnya ya. Ini ada working lamp, kemudian juga ada rotary lamp, kemudian juga ada optional fog lamp. Nah, seperti itu. Dan ini sisanya adalah button-button ataupun soket tambahan. Iya tuh Pak, itu buat apa tuh Pak? Yang mana? Ada banyak gini Ah, yang ini kosong-kosong. tambahan misalnya dari customer ataupun karoseri mau menambahin kebutuhan yang lainnya. Misalnya untuk lampu ini sudah ada arusnya semua gitu kan. Nah, kalau klakson ya, biasanya kan truk tuh ada klakson apa namanya? Telolet ya. Nah, ini kan kalau kita ini standarnya kan yang disc yang biasa ya. Oh Nah, kecil ya? yang kecil. Tapi Oke. kalau mau yang besar kita bisa pilih. Main telolet. Nah, jadi nggak perlu pakai telolet tambahan ya. Kita sudah ada air klaksonnya yang dari angin ataupun klakson klakson angin ya, jadi lebih besar. Nah, misalnya dipakai jalan. Tapi kalau masuk ke area perkotaan ataupun area perumahan ya, kita pakai yang ringan lah untuk biar nggak kaget Nggak gitu. berisik. Biar nggak Cuma kok berisik. nggak bisa pakai nada Pak yang telolet? Oke, itu nggak standar, belum standar Oh, pemerintah. Jadi kita ikutin pemerintah. Nah Pak, ini ada apa? Nah, ini ada switch juga nih. Switch, ya, Ini Pak? ada switch untuk mengatur ketinggian sudut lampu. Oke. Ya. Biasanya kan kalau untuk yang lainnya itu kita atur ketinggian dengan cara pakai obeng ya, Iya Pak. diatur berapa naiknya. Nah, kalau kita ini Oh, ini bisa atur otomatis ya, Pak? ini otomatis dengan Dia elektrik dong? kita nggak elektrik, cuman kita pakai tuas lah ya. Oh pakai tuas. Kan bukan ditekan tapi kita ganti ya. Misalnya angka posisi 0, 1, 2, 3-nya ini bisa kita geser. Nah itu dia berubah sendiri Pak? Nah, itu bisa berubah jarak tinggi angle-nya, tinggi Oh. sudut Dan pengaturannya. tidak terlalu silau buat pengendara Pak ya? Iya, benar sekali. Kemudian apa lagi, Pak? Kemudian nih Tapi fungsi- taruh Pak, tombol-tombol ini biasanya diisinya apa aja sih Pak? Yang kosong-kosong ini? Oke, yang kosong ini biasanya lampunya saat dia bikin box ya, misalnya tipe yang rigid, dia Oke. mau bikin box, dia butuh lampu di Oh, dalam buat di belakang boxnya, ya buat kebutuhan karoseri bisa menggunakan soket-soket yang tersedia ini gitu. Berarti operasinya dari sini semua Dari ya? sini ya, jadi dan gitu kan kalau kita lihat dari sisi pengemudi ini agak condong ke pengemudi nih. Ya lebih ke pengemudi ya. Dashboardnya itu lebih condong. Oke. Jadi saat posisi pengemudi pun kita menjangkau area yang paling jauh ataupun tombol yang jauh pun masih bisa ya. Gitu. Jadi aman nih buat pengemudi sambil lihat depan, tetap fokus dan jangan lupa tentunya kalau kita mengemudi itu kita Pakai seatbelt ya Pak? pakai seatbelt. Karena kenapa? Pertama di sini ada buzzernya nih. Buzzer? Jadi ada indikator kalau kita nggak pakai seatbelt. Oh ada warning ya Pak ya? Terus ada warningnya. Terus kalau kita tetap jalan nggak pakai seatbelt, baru buzzernya bunyi tuh. Oh. Berapa apa ada batas kilometer Pak? 10 Nah, kilometer? dia berapa? baru jalan aja biasanya udah bunyi sih. Oh, baru Jadi jalan minimal 10 km gitu udah bunyi. 10 km per jam maksudnya Pak ya? Bukan 10 km jalan. Ya, benar betul. Dia udah nyala tuh si Oke. informasinya seperti itu. Nah Pak ini kalau ngomongin truk kan giginya banyak nih Pak. Ini kalau Yuda Truk sendiri kayak gimana sih Pak? Oh, Transmisinya? Oke, Yuditak sendiri hadir dengan 6 percepatan ya, atau dengan 3 kecepatan, sorry. Mulai dari yang 6 speed, 9 speed sampai dengan yang 12 speed. Oke. Nah, yang saat ini GWE 410 horsepower hadir dengan 12 speed. Ini 12 Ya. speed ya Pak ya? 12 speed. Nah, untuk mengatur gigi rendah, gigi tingginya ya, ini kita ada tuas di depannya nih. Oh pakai tuas ini? Iya. Itu kalau ke atas? Kalau ke atas artinya high, kalau ke bawah kita low. Oh oke. Berarti kalau mau tinggi Ya, saat dia, dan ini kalau kita saat baru jalan kita tempatin gigi yang low ya, tapi saat dia sudah butuh kecepatan yang lebih ya, kita injek kopling dulu, kemudian kita arahkan yang high, baru kita oper giginya, baru berakselerasi. apa kalau misalkan kecepatan 1 sampai 12 tuh berapa aja sih Pak? 1 sampai berapa? 2 sampai berapa? Ini biasanya balik lagi ke
feeling dari pengemudi juga ke muatannya gitu kan. Ada yang wah dia udah naik banget nih RPM-nya gitu kan, udah naik banget, tetapi kok padahal kecepatannya nggak nambah sih, kecepatan cuma sedikit. Nah itu berarti kan dia harus over gigi. Nah itu ada lagi. Dan itu juga ada fungsinya di driver coaching, nanti akan pilih muncul kapan dia harus nambahin giginya tuh. Nah itu muncul ya Pak ya? Muncul, Indikatornya ada ya? Ada instruksinya. Ada instruksinya. Nah kalau misalkan top speednya berapa Pak? Top speednya ya kita ngikutin regulasi pemerintah, kita ada speed limiter ya. Speed limiternya itu tergantung saat dia kendaraan yang off-road ataupun dia kendaraan pengangkut BBM, bisa kita sesuaikan misalnya 60 km per jam ke bawah, atau kalau yang untuk yang reguler itu bisa kita setting 90 km per jam ke bawah. Nah gitu, jadi itu kita ada speed limiternya nih ya. Berarti nggak bisa ngebut-ngebut Pak ya? Ini ada peringatan juga nih. Apa tuh Pak? Avoid idling to save fuel ya. Kita kan ibaratnya santai-santai ya kan, nggak jalan, nyalain AC. Nah itu ada peringatan. Boros bensin. Boros solar nih. Mending matiin mesin gitu katanya. Iya, kayaknya drivernya nih istirahat di dalam tapi nyalain AC nih. Nggak boleh dong. Jalan-jalan gitu kan. Harusnya kan udah periksa semua kendaraan, terus kemudian udah siap, start engine, jalan. Nah ini karena kelamaan kita di dalam, ada informasinya nih. Tapi untuk sistem pengeremannya gimana nih Pak? Dia aman ini Pak? Kan banyak banget kejadian remblong nih soalnya Pak. Oke ya. Jadi Quester sejak pertama kali dia launching tahun 2015 sudah dilengkapi dengan full air brake, full rem angin. Full rem angin. Nah, full rem angin. Jadi kalau bedanya kita kalau dengan rem angin, saat anginnya kurang atau anginnya habis dia malah ngolok, bukan malah ngeblong. Nah, jadi dia full rem angin nih, seperti itu. Kemudian kita juga ada exhaust brake ya ataupun rem engine ya untuk membantu pengereman service brake atau rem kaki. Nah, berarti kalau ngelok itu dia langsung kunci Pak? Nah ya, jadi harus kunci, berarti harus ada dicek tuh, wah ini kenapa kok bisa sampai bocor anginnya gitu kan, apakah ada selang remnya yang kena luka atau apa, seperti itu. Jadi kalau kejadiannya pas jalan gimana Pak? Nah pas jalan kejadiannya itu dia akan menurunkan powernya. Jadi bukannya dia langsung mati mendadak, enggak, dia akan menurun powernya pelan, kok nggak bisa nambah nih powernya gitu kan. Nah kita cek, ternyata misalnya ada selang angin yang bocor atau apa, kita ganti, tenaganya balik lagi. Selain itu ini juga ada buat tirai-tirai gini, pasang tirai ini Pak ya? Iya, jadi teman-teman driver yang jalannya siang hari ya dalam kondisi terik, kalau nggak gitu suka kan, kena sinar gitu, nah silahkan dipasang tirai gitu gorden kan. ya Pak? Boleh, karena kita udah kita sediain. Terus kemudian dari sistem audio juga sudah ada audionya Pak ya? Kompartemen penyimpanan nih buat sopir-sopir kalau naruh barang. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita, di surrounding kita ada beberapa kompartemen. Yang pertama dari sisi pocket di pintu, ya ini bisa naruh majalah ataupun naruh botol minum. Ini bisa kita taruh di bawah sebelah sini. Kemudian juga ada kompartemen di sebelah kiri driver, misalnya dia ingin naruh minum, ya, ataupun naruh sesuatu ya, dokumen bisa taruh di sini. Juga dapat diselipkan di atas sun visor sini. Oh ada juga ya, bisa. Tetapi juga ada yang lebih aman, yang lebih luas juga ada di buat dokumen-dokumen di atas nih. cabin kita. Oke. Nah juga kita tempel di sini adalah lokasi kemudian kontak center dari layanan bengkel. Ini semuanya dikasih begini Pak? Dikasih semua unit. Dan buat jaga-jaga kalau ada apa-apa ya. Oke. Oke, kita juga kalau kita lihat di bawah jok penumpang ya, Pak. itu ada dongkrak tentunya. Oh, ada dongkrak sebagai bagian dari. Oh ada dongkrak ke teman-teman. Dongkrak, dan satunya lagi tuh ada apar tuh. Oh ada apar. Oh dilengkapi apar juga ya Pak? Apar, benar sekali. Ini berapa kilo Pak? Nah itu kalau dongkraknya sendiri 20 ton, kalau aparnya sekitar 3 kilo. Oh 3 kilo ya. Regulasinya kayaknya seperti itu Pak ya? Jadi untuk kita kendaraan besar ya Pak? Kita ada dongkrak dan ada aparnya juga. Kalau segitiga pengaman ada di atas ya. Oh ini segitiga Nah kalau kita harus berhenti menepi, kita pasang segitiga pengaman, itu juga ada di atas. Nah Pak, ini kalau ini apa nih Pak? Untuk apa nih Pak? Tuas apa nih? Oke, ini ada 2 tuas ya. Yang satu tentunya untuk rem parking brake ya. Parking brake, yang satu adalah trailer brake ya. Jika dia bawa buntut ya kan, karena ini ada kendaraan tractor head, bisa dia bawa trailer. Nah, ini ada trailer brake di sini. Oke, kita cukup kali Pak. Cukup. Kita bisa ke bawah lagi Pak. Oke. Jadi teman-teman nih dari kabinnya Udetrak Quester Euro 5 nih, dalamnya seperti ini teman-teman. Buat kalian yang penasaran nih, cukup luas teman-teman.
Oke, sekarang kita turun, tinggi banget nih, sekitar 3 meter teman-teman. Kita harus hati-hati. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak Pak Arif atas informasinya hari ini. Ya, sama-sama Mas. Ini adalah truk Yude Truck Quester Euro 5 ya Pak. Ya, Truk pintar dengan teknologi canggih yang ramah lingkungan nih. Ya, Oke. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like. Sampai jumpa lagi di Facebook Live selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak. Oke.